Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One.com. Berita One News International hari ini bakal membahas Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow tengah mengembangkan sistem senjata hipersonik baru, sekaligus menegaskan keunggulan kekuatan nuklir negaranya dibandingkan Amerika Serikat. Dalam pidatonya di forum Klub Diskusi Valdai pada Kamis 2 Oktober 2025 waktu setempat. Informasi lainnya adalah sekitar 1,3 juta personel militer Amerika Serikat dilaporkan tidak menerima gaji menyusul penutupan pemerintah federal akibat kebuntuan anggaran di Kongres, kondisi yang semakin memperburuk tekanan terhadap aparat negara dan layanan publik. Frankly, it's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat troops. Komando Selatan Amerika Serikat atau SOUTHCOM mengonfirmasi satu peleton Navy SEAL akan berlatih bersama sekitar 40 penyelam taktis Argentina pada 20 Oktober hingga 15 November. Latihan bertajuk Tridente Exercise itu berlangsung tidak lama setelah Pentagon meminta para jenderal mempersiapkan pasukan untuk perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyebut Presiden Argentina Javier Milei sebagai presiden favoritnya. Sementara pemerintah Argentina menyatakan Milei akan mengunjungi Gedung Putih akhir bulan ini guna mempererat kemitraan strategis. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang kini menjabat sebagai Menteri Perang menegaskan tugas utama departemennya adalah berperang dan mempersiapkan kemenangan. Pemerintah Argentina telah mengeluarkan dekret untuk mengizinkan kehadiran personel Angkatan Laut Amerika Serikat dalam latihan tersebut, meski parlemen belum memberi persetujuan. SOUTHCOM menyebut kegiatan ini bagian dari Joint Combined Exchange Training atau GCAT yang rutin digelar, termasuk sesi pertempuran awal yang dijadwalkan berlangsung di Pangkalan Mar del Plata. Sementara itu, peneliti dari Royal United Service Institute, Carlos Solar, menilai hubungan militer kedua negara kini berada pada titik terkuat. Pemerintahan Milei disebut berupaya mempererat kerjasama pertahanan, termasuk melalui pembelian 24 jet tempur F-16 pada 2024. Solar memperkirakan latihan Tridente bisa menjadi agenda tahunan jika berjalan sukses. У наших стран, как известно, немало противоречий. Наши взгляды на многие мировые проблемы не сходятся. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow tengah mengembangkan sistem senjata hipersonik baru, sekaligus menegaskan keunggulan kekuatan nuklir negaranya dibandingkan Amerika Serikat dalam pidatonya di forum Klub Diskusi Valdai pada Kamis 2 Oktober waktu setempat. Putin mengatakan Rusia telah mengoperasikan sejumlah senjata hipersonik seperti Kinzhal dan Avangard yang memiliki jangkauan antar benua dan kini sedang melanjutkan pengembangan sistem baru lainnya. Ia menegaskan bahwa seluruh rencana modernisasi persenjataan strategis tetap berjalan sesuai agenda dan hasilnya akan terlihat dalam waktu dekat. Pemimpin Kremlin itu menyampaikan keyakinannya
terhadap efektivitas penangkal nuklir Rusia yang disebutnya lebih unggul secara taktis dibandingkan Amerika Serikat. Meski Washington memiliki jumlah kapal selam yang lebih banyak, Putin menyebut jumlah hulu ledak yang dibawa kapal-kapal tersebut relatif sebanding dengan milik Rusia. Ia juga menyinggung masa depan perjanjian pengurangan senjata strategis baru atau New START dengan menyatakan bahwa jika Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memperpanjangnya, Moskow pun tidak akan melakukannya. Putin menyebut Rusia percaya diri dengan kekuatan nuklirnya dan telah menyiapkan langkah untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang. Menurutnya, tingkat modernisasi persenjataan strategis Rusia saat ini lebih tinggi daripada negara manapun di dunia. Putin menilai pembicaraan dengan Washington mengenai perpanjangan New START tidak akan berjalan mudah karena terdapat sejumlah jebakan dalam proses negosiasi. Ia menegaskan bahwa kekuatan nuklir milik sekutu NATO seperti Prancis dan Inggris juga tidak bisa diabaikan dalam kesepakatan tersebut, apalagi dengan rencana Paris memperluas jangkauan nuklirnya di kawasan Eropa. Selain itu, Putin mengklaim Moskow telah mengetahui adanya rencana pihak tertentu untuk melakukan uji coba nuklir. Jika hal itu benar-benar terjadi, ia menegaskan Rusia akan merespon dengan langkah serupa. Data dari Stockholm International Peace Research Institute per Januari 2025 menunjukkan Rusia masih menjadi negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak, yakni sekitar 5.459 unit. Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan sekitar 5.177 hulu ledak, disusul Cina dengan sekitar 600, Prancis sekitar 290, Inggris sekitar 225, Pakistan sekitar 170, India sekitar 180, Israel sekitar 90, dan Korea Utara sekitar 50 hulu ledak. Dalam pidatonya di Forum Kebijakan Luar Negeri di Rusia Selatan, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan merespon peningkatan aktivitas militer Eropa secara tegas. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan akan menanggapi setiap ancaman dengan langkah signifikan. Putin menilai bahwa berbagai insiden baru-baru ini seperti serangan pesawat nirawak di Denmark serta tudingan serangan udara Rusia ke Estonia dan Polandia telah memicu kekhawatiran akan perluasan konflik hingga ke wilayah perbatasan Eropa. Ia menuduh negara-negara barat sengaja membesar-besarkan ancaman demi membenarkan peningkatan anggaran pertahanan, sambil menegaskan bahwa Rusia tidak berniat mengancam siapapun. Lebih lanjut, pemimpin Kremlin itu menyindir pernyataan Trump yang menyebut Rusia sebagai macan kertas.
Ia menilai jika Moskow mampu terus maju di medan perang meskipun berhadapan langsung dengan seluruh kekuatan NATO, maka label tersebut justru berbalik mempertanyakan kekuatan aliansi itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Putin juga menuding Kiev bertanggung jawab atas serangan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia yang saat ini dikuasai pasukan Rusia. Ia memperingatkan bahwa Moskow dapat mengambil langkah balasan atas serangan tersebut. PLTN terbesar di Eropa itu tengah beroperasi dalam mode pemadaman dingin dan baru saja mengalami gangguan pasokan listrik terlama sejak awal konflik. Rusia dan Ukraina saling menuduh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sekitar 1,3 juta personel militer Amerika Serikat dilaporkan tidak menerima gaji menyusul penutupan pemerintahan federal akibat kebuntuan anggaran di Kongres, kondisi yang semakin memperburuk tekanan terhadap aparat negara dan layanan publik. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyampaikan pada Jumat 3 Oktober 2025 bahwa penutupan pemerintahan yang terjadi sejak Rabu telah membuat 1,3 juta anggota militer aktif dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, penjaga pantai, hingga Angkatan Luar Angkasa tidak menerima bayaran. Ia menegaskan bahwa mereka tetap menjalankan tugas untuk membela negara meski tidak memperoleh gaji. Penutupan ini terjadi setelah perdebatan mengenai pengesahan anggaran federal kembali menuai jalan buntu di Kongres. Situasi tersebut menyebabkan ratusan ribu pegawai negeri dan anggota militer dirumahkan tanpa bayaran. Sementara berbagai layanan publik terpaksa dihentikan. Di tengah kondisi itu, politisi dari Partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan melalui media sosial, menuntut pihak lawan segera mengambil langkah kompromi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memanfaatkan penutupan tersebut untuk memangkas sejumlah departemen federal yang dinilainya tidak efisien. Ia menilai langkah tersebut memberi peluang untuk menghapus program dan proyek yang dianggap tidak perlu, termasuk beberapa inisiatif yang menjadi prioritas Partai Demokrat. Selain anggota militer, sekitar 750.000 pegawai federal lainnya juga terdampak dan harus menjalani cuti tanpa bayaran.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penghentian kompensasi selama penutupan pemerintahan mencapai sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat setiap harinya. Sementara itu, Senat menunda pembahasan rancangan undang-undang sementara hingga Jumat karena libur Yom Kippur, yang berarti pemungutan suara baru akan dilakukan dalam upaya keempat untuk menyelesaikan krisis anggaran. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menyebut Gedung Putih berharap penutupan tidak berlangsung lama. Ia menambahkan kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para menteri kabinet sebagai momentum untuk melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah pegawai federal dalam jangka panjang. Apple telah menghapus aplikasi Ice Block dan sejumlah aplikasi serupa dari App Store. Setelah mereka menerima permintaan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini menjadi salah satu contoh langka di mana pemerintah federal Amerika Serikat secara langsung meminta penarikan aplikasi dari platform digital. Aplikasi Ice Block dikenal sebagai alat yang memberikan peringatan kepada pengguna terkait keberadaan agen imigrasi dan bea cukai atau ICE di sekitar mereka. Menurut pihak Departemen Kehakiman, situasi ini dianggap bisa menimbulkan ancaman terhadap keamanan para agen. Google melalui perusahaan induknya Alphabet juga menghapus aplikasi sejenis dari Play Store. Karena alasan pelanggaran kebijakan, walaupun mereka mengklaim tidak menerima permintaan secara langsung dari pihak pemerintah. Aplikasi Ice Block sendiri tidak pernah tersedia di platform milik Google. Departemen Kehakiman kemudian mengonfirmasi bahwa mereka secara resmi meminta Apple menarik aplikasi tersebut, dan perusahaan teknologi itu mematuhi permintaan tersebut. Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menyebut aplikasi Ice Block membahayakan agen federal karena dinilai memicu kekerasan terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas. Sementara itu, Joshua Aaron, pengembang aplikasi Ice Block yang berbasis di Texas, menyayangkan keputusan Apple. Ia menyebut sebagai bentuk penyerahan terhadap tekanan politik. Selain itu, juga menyatakan bahwa tim hukumnya tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Langkah penghapusan aplikasi ini memicu kekhawatiran baru mengenai hubungan antara perusahaan teknologi dan pemerintah Amerika Serikat. Aktivis menyatakan bahwa pengawasan terhadap aparat imigrasi merupakan bentuk perlindungan komunitas dan masih dilindungi konstitusi selama tidak mengganggu tugas petugas. Beberapa ahli hukum menegaskan bahwa merekam tindakan aparat di tempat umum adalah hak yang ilegal. Sementara komunitas di kota-kota besar seperti Washington memanfaatkan platform terenkripsi untuk saling berbagi informasi mengenai aktivitas ICE di lapangan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada 3 Oktober menyebut militer Amerika Serikat menewaskan 4 orang dalam serangan terhadap sebuah kapal yang diduga membawa narkoba ilegal.
Hexet menyatakan melalui unggahannya di platform X bahwa serangan tersebut dilakukan di perairan internasional, tepat di lepas pantai Venezuela. Ia menegaskan bahwa operasi serangan ini akan terus berlanjut hingga serangan terhadap rakyat Amerika berhenti. Diketahui sebelumnya, Presiden Donald Trump telah melakukan serangan terhadap kapal yang diduga milik kartel narkoba Venezuela yang sedang menuju Amerika Serikat. Trump menyatakan bahwa kartel-kartel perdagangan narkoba yang sangat kejam tersebut menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, kebijakan luar negeri, serta kepentingan vital negara tersebut. Serangan-serangan sebelumnya itu yang dilakukan militer Amerika Serikat juga telah menewaskan beberapa orang. Penampakan drone di Bandara Munich, Jerman pada Kamis malam memaksa otoritas bandara menutup sementara operasional penerbangan. Akibat penutupan itu, sebanyak 17 penerbangan dibatalkan dan 15 penerbangan lain dialihkan ke bandara di wilayah sekitar. Hampir 3.000 penumpang terdampak insiden tersebut. Banyak di antaranya harus menginap di bandara dengan disediakan tempat tidur, selimut, dan makanan. Gangguan ini terjadi menjelang libur nasional, sehingga membuat situasi di bandara semakin padat dan menambah kekacauan perjalanan penumpang. Penerbangan pertama yang kembali mendarat di Munich adalah dari Bangkok pada pukul 5.25 waktu setempat, menandai dimulainya kembali aktivitas bandara. Meski operasional sudah normal pada Jumat pagi, papan keberangkatan masih mencatat beberapa penerbangan yang dibatalkan. Polisi lokal dan nasional kini tengah menyelidiki insiden penampakan drone tersebut yang menambah daftar panjang gangguan serupa di Eropa. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan drone terlihat melintas di atas bandara pada malam hari, namun ukuran dan jenisnya tidak bisa dipastikan karena kondisi gelap. Serangkaian gangguan penerbangan di Eropa ini memicu kekhawatiran akan adanya serangan hibrida yang sulit dilacak. Diduga diarahkan Rusia terhadap sekutu Ukraina.
Aurora Borealis yang menerangi langit Saint Petersburg, Rusia dapat terlihat dari Menara Lachta Center, gedung tertinggi di Eropa. Rekaman fenomena tersebut dipublikasikan oleh administrasi Lachta Center pada hari Rabu 1 Oktober. Menurut layanan pers Lachta Center, cahaya paling terang dari Aurora Borealis disaksikan dan direkam pada tanggal 29 dan 30 September. Lachta Center merupakan gedung pencakar langit setinggi 462 meter dengan 87 lantai yang resmi dibuka pada tahun 2019. Gedung ini menjadi yang tertinggi di Rusia maupun di Eropa. Fenomena Aurora Borealis yang juga dikenal sebagai cahaya utara terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari yang disebut angin matahari bertabrakan dengan gas-gas di atmosfer atas bumi sehingga menghasilkan cahaya berwarna-warni. Cahaya utara biasa terlihat di wilayah utara dengan lintang tinggi, meskipun zona kemunculannya dapat meluas selama periode aktivitas matahari yang tinggi. Fenomena ini menjadi salah satu keajaiban alam yang menarik perhatian banyak orang, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.